Seorang pemuda mendatangi ibunya yang sudah lama ia tinggalkan karena bekerja di kota. Namun ketika dia pergi ke sana, dia mendapati ada sesuatu yang berbeda dari ibunya, bahkan menemukan fakta yang membuat dirinya menjadi ketakutan. Film dengan judul Murder Obsession yang dirilis pada tahun 1981 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film ada seorang wanita yang sedang diancam oleh pria berpakaian serba hitam. Pria itu ingin menghabisinya, tapi ternyata itu hanyalah sebuah adegan proses pembuatan film. Aktingnya sangat menjiwai, bahkan seolah-olah pria yang bernama Michael itu seperti sungguhan. Michael tinggal sendirian di rumah kecil itu, lalu tak lama jendelanya terbuka seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Dia juga menemukan foto lamanya saat dia masih kecil di laci, sehingga dia terikat pada ibunya yang tinggal di rumah lamanya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi mendatangi ibunya bersama dengan asisten yang merangkap menjadi kekasihnya Michael bernama Deborah. Michael ini adalah anak orang kaya. Dulu saat dia masih kecil sering diajak nonton sama ibunya ke teater. Saking asiknya membicarakan masa lalu, mereka hampir saja tabrakan sama truk yang melintas dari arah berlawanan. Malamnya mereka tiba di rumah ibunya Michael. Suasana gelap dan mencekam. Mereka disambut oleh pembantu lama rumahnya yang bernama Oliver. Awalnya dia tidak mengenali Michael, namun pada akhirnya dia mengajaknya mereka masuk ke dalam. Oliver juga memberikan kamar khusus untuk Deborah. Sementara Michael akhirnya bisa bernostalgia lagi bersama dengan ibunya yang masih awet muda bernama Glenda. Hubungan mereka tampak dekat, bahkan sempat membuat Deborah cemburu. Mereka makan malam, tapi Michael lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan ibunya yang terlihat lemah dan sakit. Kala itu, Michael teringat masa lalunya saat dia masih muda. Ternyata, kala itu Michael melakukan perbuatan keji dengan menghabisi ayahnya sendiri. Ibunya sedih jika mengingat hal-hal tersebut. Michael melakukan itu karena menurun dari sifat ayahnya. Itu pengakuan dari ibunya. Karena tidak tahan dan pusing, pada akhirnya Michael mengajak Deborah buat begituan. Lalu keesokan harinya, teman-teman Michael datang. Mereka diundang dan salah satu rekan yang bernama Hans merasa ada yang tidak beres di sana, apalagi ketika dia hendak memotret Oliver. Malamnya, mereka berkumpul sambil minum dan mengobrol. Hans tertarik berbicara dengan ibunya Michael. Dia ingin tahu tentang masa lalunya Michael dan kenapa Michael terkadang punya sifat ingin menghabisi orang. Hans khawatir, namun Glenda memintanya untuk tidak usah terlalu memikirkan dan tidak usah ikut campur urusan Michael. Malam semakin dingin dan waktunya untuk tidur. Namun di sini terjadi sesuatu yang mencekam. Ada bekas jejak sepatu, lalu salah satu rekan Michael yang bernama Beryl diteror saat dia sedang mandi. Tidak hanya dia, Deborah pun juga mengalami hal yang serupa. Bedanya, hal itu terjadi sebelum Hans dan yang lain datang. Deborah disekap dan dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah oleh sosok bertopeng. Di sanalah dia seperti ingin dia jadikan persembahan bagi iblis. Beruntung Deborah masih selamat dan dilepaskan. Dia menceritakan itu pada Michael dan takut akan terjadi hal-hal buruk yang lain. Lalu keesokan harinya Michael dan teman-temannya pergi ke hutan sekedar mencari udara segar. Mereka berpencar, Michael bersama dengan Beryl dan begituan, namun dari jauh Hans melihat mereka dan mengambil gambarnya. Setelah lelah melakukan permantapan, Michael dan Beryl tertidur, namun ketika bangun, Michael melihat Beryl sudah dalam keadaan tak bernyawa dengan penuh banyak saus merah di tubuhnya. Dan ternyata di sisi lain, Hans melihat hal yang mengerikan. Dia kembali ke rumah menuliskan catatan pada rekannya kalau dia akan melapor kepada polisi. Sepertinya dia melihat sesuatu yang mengerikan ketika Michael dan Beryl tertidur. Ketika Hans pergi, salah satu rekannya yang bernama Shirley menjadi sasaran. Dia dihabisi oleh gergaji mesin ketika hendak mencuci foto. Sementara Deborah malamnya makan malam bersama dengan ibunya Michael. Saat itu dia melihat kalung Glenda, mirip seperti yang digunakan sosok bertopeng yang menculiknya. Apakah dia pelakunya? Deborah ketakutan lalu berusaha kabur dari rumah tersebut, tapi sayangnya dia tertangkap. Sementara Michael baru kembali ke rumah karena dia merasa trauma atas kematian Beryl. Jangan-jangan dia sendirilah yang telah menghabisinya saat tidak sadar. Ibunya berusaha menenangkan sambil menceritakan suatu peristiwa masa lalu tentang ayahnya. Jadi dulu saat masih kecil, ibunya diperkaos sama Oliver ketika rumah sepi. Tapi ujung-ujungnya malah nagih dan cari kesempatan lagi. Sayangnya aksi mereka kepergok sama ayahnya Michael dan terjadilah baku hantam. Ayahnya Michael tewas oleh Oliver yang memegang pisau.
Supaya tidak ketahuan, mereka bersekongkol menuduh Michael kecil yang telah melakukannya. Michael yang kesal lantas mendatangi kamar Oliver, namun dia sudah dalam kondisi tak bernyawa. Tak jauh dari sana ada rekaman suara Oliver mengatakan kalau pelaku sebenarnya adalah ibunya Michael sendiri. Dia membolak-balikan fakta. Yang menghabisi ayahnya Michael adalah dia, dan Michael tetap dituduh. Setelah itu Michael diburu oleh ibunya sendiri. Lalu di sisi lain Deborah masih hidup dan melihat Michael sudah tak bernyawa di tangan ibunya. Deborah terjebak dan dia tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Itulah tadi alur cerita film Murder Obsession. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.